kalau kita bicara soal 5 tahun yang akan datang, kira-kira bisnis tren yang terjadi untuk di IT infrastructure seperti apa, Mas? 5 tahun ke depan trennya itu adalah kata kuncinya ya. Jadi kan seringkali kan kita bisa memberikan mereka gambaran nih, prediksi dari IDC, Badan Surveinya Global. 10 tahun akan menjadi ke sana, kita akan kasih tunjukkan nih, lu lihat nih, 3 tahun belakangan yang ini sudah tercapai, yang ini working in progress. So, kalau kita nggak ikutan, atau Bapak nggak ikutan, ya Bapak nggak dalam. Halo, welcome back. Ketemu lagi sama Farid di R17 Podcast. Dan seperti biasa, teman-teman semua apa kabar? Tentunya hari ini kita nggak pernah akan sendirian, karena bingung juga ya kalau gue sendirian mau bahas apa. Dan kali ini seperti biasa, R17 Podcast akan selalu senantiasa mengundang pembicara-pembicara yang sangat inspiratif dan tentunya akan membagikan berbagai knowledge dan experience kepada R17 people dimanapun yang berada. Nah, hari ini such an honor for me untuk bisa discuss secara langsung dengan Head of Service and Solutions Fujitsu, yaitu Mas Ewin Tan. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Mas? Baik. Baik ya. Saat ini lagi sibuk apa aja, Mas Ewin? Sibuk, kita di dunia teknologi ini mungkin ini adalah bulan-bulan yang paling sibuk ya. Beberapa project sudah dimulai dan harus diselesaikan, jadi banyak hal yang mesti dirapikan. Oke. Kalau akhir tahun dan awal tahun tuh ngaruh nggak, Mas? Oh, ngaruh banget. Ngaruh banget. Biasanya lebih rame di mana nih, Mas? Dua-duanya sama rame. Dua-duanya sama rame. Cuman kerjaannya yang beda. Bedanya di mana nih? Kalau akhir tahun kita kerja. Oke. Kalau awal tahun kita biasanya mikir, bantu customer untuk mikirin apa sih rollout-nya seperti apa. Oke, jadi memang cari solusi yang tepat buat kebutuhan kliennya, Mas ya. Benar. By the way, sebelum kita ngomongin soal topik kita di hari ini, Mas Ewin, kira-kira kalau Mas Ewin sendiri sebagai Head of Service and Solution udah berapa lama, Mas? Kalau untuk Service and Solutions ini baru 2 tahun. Jadi sebelumnya perkembangan karir saya cukup unik ya. Saya mulai dari consumer, IT consumer, jadi distributor untuk IT hardware. Terus 10 tahun yang lalu saya join perusahaan sekarang. Waktu itu saya mengurusin produk, jadi product management. Jadi memang core bisnisnya di IT infrastructure ya, Mas? Bener. Untuk yang sekarang ya? Yes, itu meliputi apa aja, Mas, kalau boleh tahu? Macam-macam. Jadi kita punya portfolio mulai dari aplikasi, terus services. Services sendiri banyak cabangnya ya. Jadi dari managed services dan professional services, termasuk juga untuk konsultasi ke customer. Jadi customer membutuhkan ICT, kita ada di samping mereka untuk membantu kebutuhannya mereka ya, itu. Oke. Anyway, Mas, Mas Ewin kan udah 10 tahun nih, Mas ya? Iya. Di perusahaan IT infrastructure ya, Mas ya. Boleh sedikit di-share nggak perbedaan tren 10 tahun yang lalu atau 1 tahun pertama Mas Ewin bergabung di perusahaan sama sekarang, Mas? Wah, perbedaannya besar sekali. Besar sekali ya. Teman terlalu klise kalau cuma ngomong besar ya. Jadi saya kasih contoh deh. Kalau sebelumnya saya join di ICT ini dunia enterprise 10 tahun yang lalu, cloud itu sudah hype. Kalau Farid tahu penggunaan cloud itu udah hype banget, semua orang membicarakan cloud. Tapi habis itu diem. Sempat hold dulu gitu ya? Iya, jadi nggak tahu kemana-mana. Readiness dari customer di Indonesia itu masih belum ke sana. Setelah itu baru 2 tahun belakang ini itu speed up-nya 3 kali lipat. 3 kali lipat. Adopsinya di mana-mana, customer sudah mulai siap dan udah mulai memanggil kita untuk membicarakan itu. Untuk bisa beradaptasi sama teknologi yang terbaru ini ya, Mas ya. Benar. Itu ngaruh nggak, Mas, karena adanya pandemi? Yes. Oke. Itu salah satu akseleratornya. Oke, how come, Mas? Karena mereka sekarang menyadarin bahwa dengan harusnya tidak berkerumun atau tidak bekerja di kantor, mereka harus bisa punya infrastruktur yang sangat fleksibel dan bisa dikontrol dari jarak jauh. Nah, itu dimungkinkan dengan cloud ini. Karena memang sistemnya sekarang sudah hybrid ya, Mas ya? Benar. Remote, oke. Kira-kira kalau menurut Mas Ewin sendiri ya, IT trend zaman dulu sama sekarang itu yang paling membedakan selain cloud tadi, kira-kira apa, Mas? Sekarang itu adalah orientasinya ke services ya. Jadi saat ini customer enterprise itu sudah tidak banyak membicarakan mengenai bagaimana dan
bagaimana mendesain dan bagaimana mewujudkannya. Tetapi mereka mau langsung menggunakan servicesnya. Oke. Jadi kebayang ya. Jadi seperti sekarang kita mungkin kalau mau beli mobil mikir ya. Karena kita butuh aset, kita jadi punya aset, kita butuh maintenance. Daripada sekarang kita punya services saja, Gojek atau Gokar ya, atau ya itulah ya. Yang mereka menawarkan services dan menjawab kebutuhan kita secepat itu. Nah itu terjadi juga sekarang di customer enterprise. Oke, tapi kalau dari Mas Ewin sendiri memang berlaku untuk helping untuk semua industri ya Mas? Iya, macam-macam. Kalau dari demand-nya sendiri seperti apa Mas? Demand-nya pada dasarnya mengikuti IT trend. Jadi pada shifting semuanya melakukan transformasi. Nah transformasi ini macam-macam ya sebenarnya ya, dari satu perusahaan satu ke yang lainnya itu berbeda-beda. Nah itu kita coba untuk beradaptasi. Ada perusahaan yang memang sudah ready, kita langsung bantu, kita langsung sodorin teknologinya. Kalau yang belum ready, ya kita bantu untuk bikinin journey-nya dulu. Kita bikinin roadmap-nya dulu. Jadi memang untuk memberikan solusi itu nggak sembarang butuhnya apa langsung kita kasih ya. Tapi ada riset yang berkepanjangan gitu ya Mas ya. Oke, thank you banget Mas. Nah, tadi kita tahu ya Mas Ewin, kalau 2 tahun ini kita bisa dibilang accelerated by pandemic gitu. Jadi no choice is a choice. Kita terpaksa harus mengadaptasi teknologi-teknologi terbaru karena kalau kita nggak adaptasi kita ketinggalan gitu. Benar. Tapi sebagai service provider bisa dibilang begitu ya Mas ya. Kira-kira tantangan terbesar industri-industri untuk bisa beradaptasi sama teknologi terbaru ini apa sih Mas kira-kira? Tantangan dari semua perusahaan itu pasti berbeda. Yang saya garis bawahi ini untuk secara general itu adalah orang, people. People-nya sendiri justru. People-nya sendiri. Jadi kita seringkali kalau ditanya digital transformation tantangannya pasti teknologi, budget dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Yang menurut saya yang paling besar itu adalah orang. Bagaimana orangnya bisa bertransformasi. Karena begitu kita ngomongin transformasi, kita tidak hanya ngomongin masalah teknologi, kita ngomongin proses, kita ngomongin culture, kita ngomongin organisasinya sendiri. Dan itu semuanya ada di manusia. Oke, jadi justru malah bukan teknologinya ya. Kalau teknologi tinggal diambil, adaptasi, pakai gitu ya Mas ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Walaupun memang implementasinya nggak semudah itu ya Mas. Oke. Tapi Mas, kalau kita tadi lihat dari orang-orangnya sendiri sudah siap untuk bertransformasi atau belum? Kalau saya dulu melihat teknologi itu menjadi sesuatu yang luxury gitu Mas. Jadi kalau kita mau ikut teknologi, ya ibaratnya kalau simpelnya kita mau beli handphone yang bagus, harganya pasti mahal gitu ya. Yes. Nah kalau dari segi bisnis sendiri Mas Ewin, saya sedikit penasaran, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran soal ini. Untuk beradaptasi ke teknologi terbaru, itu justru malah simplify atau mungkin bisa minimize cost spending, atau malah justru kita harus mengeluarkan budget yang lebih banyak tapi untuk kemajuan produktivitas perusahaan. Jadi kalau di dunia enterprise ini, dunia ICT enterprise ini, kita selalu berpatokan dengan ROI. Ada terminologi call ROI, return on investments. Jadi setiap kali investment tersebut itu harus mempunyai returns-nya. Dan itu bukan dalam waktu 1 tahun atau project-nya goal terus langsung return, enggak. Kita hitung tergantung teknologinya bisa 5-10 tahun. Nah dari sana itu kita pun membudgetkan pengembangannya dari masing-masing. Nah bagaimana apakah ini bisa dicap mahal atau dicap murah, kembali lagi berapa banyak bisnis yang bisa dihasilkan dari teknologi tersebut. Oke. Jadi nggak bisa semata-mata bahwa saya beli barang itu adalah beban saya sehingga saya harus akomodasi. Enggak, justru yang sekarang yang kita bantu customer itu adalah dengan adopsi teknologi ini dia bisa membantu business user untuk punya efisiensi dan nanti ditransaksikan dengan uang, dan itu akan masuk dalam ROI. Oke. Jadi CTO sekarang itu sudah memasukkan unsur tersebut ya, bukan sudah sekarang ya, tapi mereka selalu mempertimbangkan itu karena IT tidak bisa menjadi cost center, harus menjadi profit center. Harus jadi profit center. Iya. Oke Mas. Kenapa Mas sekarang adaptasi teknologi itu dianggap penting? Sudah zamannya ya. Karena memang sudah zamannya. Sudah zamannya ya. Jadi ambil contoh sekarang yang menjadi target customer kita itu adalah target customer kita kan enterprise ya. Jadi kita nggak ngomongin per orang. Tetapi kembali lagi people yang run organisasinya itu adalah orang-orang yang udah di generasi umur 30-40 tahun. Yang kita sebut dengan generasi X.
Mereka sudah mengenal teknologi itu dari 10 tahun yang lalu. Jadi itu yang menjadi potensial customer-nya kita. Itu untuk 10 tahun ke depan. Kita ngomong 2021 sampai dengan 2030. Tapi bagaimana dengan 2030 and beyond? Customer kita itu adalah orang-orang yang lahir 10 tahun yang lalu. Yang tahun 99 atau tahun 2000. Di mana teknologi buat mereka itu sudah merupakan sehari-hari. Jadi sekarang tantangan juga di tempatnya kami itu adalah bagaimana kita bisa berbicara di same level dengan dengan customer kita yang umurnya itu 30-40 tahun yang memang sudah memakai teknologi. Jadi suatu kesulitan sendiri nggak, Mas? Pasti. Karena memang dari kepekaan terhadap teknologi itu sendiri ya, Mas ya? Benar. Kepekaan dan mereka sudah masuk ke generasi instan ya. Semuanya harus instan. Betul. Nah itu kita sebagai service provider kita menyanggupin bagaimana mereka bisa enjoy services secepatnya. Kalau berdasarkan pengalaman Mas Ewin sendiri, karena memang kan service and solution gitu ya, Mas. Seberapa besar, Mas, atau persentasenya gitu ya, demand dari adaptasi teknologi khususnya di infrastruktur ini berkembang untuk ya mungkin 2 tahun belakangan ini, Mas? Kalau 2 tahun belakangan agak nggak fair ya, karena memang pandemi ini ada 2 mata coins. Di satu coins itu grow-nya bisa sampai 200%. Kalau kita catat itu misalkan adopsi dari teknologi untuk end user. Anak-anak semua harus sekolah di rumah, anak-anak membutuhkan devices. Nah itu grow-nya 200%. Tetapi kalau untuk dunia enterprise, tidak setinggi itu. Tetap growing, mungkin di bawah 1 digit bahkan ya. Nah itu kenapa? Karena memang bisnisnya sendiri belum bisa recover. Jadi kebanyakan customer kita lebih prudent. Prudent dalam arti investasinya mereka melakukan review lagi. Jadi nggak terlalu cepat. Oke, itu untuk 2 tahun belakangan ini untuk yang pandemi. Tapi sebelum itu, investasi yang di IT itu enterprise itu growing-nya sekitar di Indonesia 5-6%. 5-6% Setiap tahunnya. Setiap tahun. Iya. Itu besar, cukup besar ya, Mas? GDP kita aja 5%. Iya. Jadi bisnis sama GDP itu berkembang. Oh, that's untuk why. teknologi. That's why kenapa industri teknologi sekarang jadi penyumbang GDP terbesar salah satunya ya, Mas? Yes, salah satunya. Oh, oke. Bergairah. Ini menarik nih, Mas ya. Tapi gimana kalau case-nya adalah ada perusahaan yang mereka tidak peka terhadap teknologi tapi mereka punya budget. Nah, saran atau solusi yang diberikan sama Mas Ewin biasanya seperti apa, Mas? Dimulai dari apa nih kira-kira? Itu banyak ya. Banyak banget ternyata. Banyak sekali. Oh, saya kira malah jarang. Ternyata banyak Banyak ya. sekali. Jadi kita kategorikan sebagai geng kategori customer konservatif. Jadi mereka sudah punya bisnisnya, grow mereka stabil, mereka punya budget, tapi teknologi masih belum masuk di dalamnya. Nah, pada dasarnya yang kita lakukan adalah kita mendukung vision dari leader tersebut. Jadi kalau leader tersebut visionnya adalah digital transformations, kita akan bantu. Tapi kalau digital transformationsnya interestnya masih kecil, ya kita akan mengedukasi kepada leader tersebut apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian atau 15 tahun atau 20 tahun kemudian. Jadi nggak bisa terlalu memaksakan. Toh yang tahu bisnis adalah mereka. Mereka sendiri, betul. Kita adalah service provider, kita bisa share ke mereka trennya kemana dan prediksi-prediksi itu yang sudah proven itu berapa. Jadi kan seringkali kan kita bisa memberikan mereka gambaran nih, prediksi dari IDC, Badan Surveinya Global. 10 tahun akan menjadi ke sana, kita akan kasih tunjukkan nih, lu lihat nih, 3 tahun belakangan yang ini sudah tercapai, ini sudah tercapai, yang ini working in progress. So, kalau kita nggak ikutan atau Bapak nggak ikutan, ya Bapak nggak dalam circle gitu. Yang lainnya sudah menuju ke tren seperti sana. Ya itu yang bisa kita lakukan, edukasi. Riset ini kan buktinya kuat ya, Mas. Berarti kalau memang nggak siap untuk beradaptasi, kemudian memilih untuk tidak beradaptasi saat ini, kira-kira kalau menurut Mas Ewin itu bakalan lay off nggak bisnisnya? Ini sesuatu yang unik ya. Pada dasarnya kembali lagi, mereka yang mempunyai bisnisnya, mereka yang tahu apa yang terjadi. Apakah impact-nya akan langsung seperti misalkan wartel ya? Masih ingat ya? Masih ingat. Kamu sempat merasakan kok. Itu adalah bisnis yang tanpa disadarin itu hilang. Betul. Ya. Jadi apakah itu akan menjadi demikian? Apakah mereka bertransformasi ke tempat yang lain? Itu ya tergantung sama business owners-nya, tergantung sama leadernya. Makanya penting sekali vision dari leader suatu perusahaan itu
baik CEO-nya itu harus inline gitu. Betul. Harus bisa ngedrive bisnisnya mereka sendiri ya Mas. Benar sekali. Oke. Kalau untuk saat ini Mas, dari berbagai macam tren dari teknologi ya, khususnya di infrastruktur, banyak sekali perusahaan yang sudah coba implementasi, bahkan mereka memulai bisnisnya dengan teknologi. Banyak sekali Mas ya. Tapi kemudian begitu pandemi datang, mereka lay off. Mereka tuh gulung tikar, kemudian bisnisnya tidak lagi berjalan atau bahkan merger misalnya. Dibeli sahamnya mungkin gitu ya. Nah itu titik kesalahannya di mana sih Mas? Karena mereka memulai bisnisnya dari teknologi. Kemudian kenapa akhirnya mereka malah ketinggalan? Kalau menurut saya, pada dasarnya bisnis itu selalu membutuhkan capital. Betul ya. Ya, jadi capital ini selalu harus dibantu oleh tim finance, dilakukan estimasi. Forecast-nya itu selalu berdasarkan worst case scenario, bukan best case scenario. Bukan best case scenario. Itu terlalu utopis ya kalau kita bahas soal best case ya. Kalau best case itu ya everything looks fine, semua sudah punya jawabannya dan itu tidak menjadi best practice pada dasarnya. Jadi harus berdasarkan worst case scenario. Dan memang di dunia saat ini ya kita selalu mengenalnya VUCA ya. Betul. VUCA itu volatile, uncertain, complex dan everything. Nah, memang leader ini dituntut untuk bisa membaca secepatnya dan melakukan perubahan. Menurut saya perusahaan-perusahaan yang tidak bisa survive mungkin saja memang karena kondisi dari forecast-nya itu yang tidak mendukung dan ditambah juga vision dari leadernya yang belum agile atau belum fleksibel sehingga itu menyebabkan kompensasi yang tidak negatif. Kompensasi kan ada kompensasi positif dan negatif. Negatifnya itu dia terpaksa menurunkan business size sampai akhirnya harus vakum. Jadi ya itu salah satu yang menjadi tantangan kita saat ini. Yang paling penting itu adalah leadernya nih. Leader harus percaya bahwa mereka tidak sendirian dan market itu tidak pernah tidur. Betul. Apalagi teknologi sendiri perubahannya sangat cepat sekali ya Mas ya. Ini termasuk untuk leader saya berarti pesannya nih Mas. Karena key strateginya ini harus bisa ngedrive ya perjalanan panjang bisnis kita khusus di teknologi. Kalau soal bisnis trend Mas, tadi kita sempat mention nih, kalau perubahan itu sangat cepat sekali terjadi. Hari ini bisa A, kemudian besok berubah tiba-tiba B gitu. Tapi kalau kita bicara soal 5 tahun yang akan datang, kira-kira bisnis trend yang terjadi untuk di IT infrastructure seperti apa Mas? 5 tahun ke depan trennya itu adalah kata kuncinya ya, automations, on-demand service, dan kita sudah akan masuk ke era artificial intelligence. AI ya? Iya, artificial intelligence. Jadi saat ini memang pengalaman kita hype-nya itu sudah dimulai dari sekarang, tetapi adopsinya itu masih mencari bentukan di Indonesia. Karena bisnis proses itu mau di AI-in itu butuh assessment yang cukup panjang. Gitu. Nah, yang paling cepat itu adalah automations. Ini yang saya lihat banyak sekali di tempatnya saya bekerja. Itu kita membantu customer untuk melakukan otomasi. Sesimpel dari otomasi untuk customer service. Jadi customer seperti yang tadi bilang, market never sleeps, trends never stops, customer service juga nggak boleh diam. Jadi tidak ada tuh namanya kita melayanin customer kita yang jam kerja udah nggak ada. It has to be 24/7. Dan itu harus dilakukan oleh teknologi, dilakukan otomasi di sana. Nah itu hype-nya sekarang lagi gila-gilaan. Kalau bicara soal long term itu bahkan bisa minimize cost ya Mas? Yes. Ya kan, karena semua serba robotik gitu kan, robotic automation, kemudian bisa menggeser kerja-kerja atau karyawan yang sifatnya konvensional begitu ya. Yes, definitely. Akan kesana kita arahnya Mas? Ya. Akan kesana. Akan. Berapa tahun lagi kira-kira Mas? 5 tahun? 5 tahun sudah bisa ya? 5 tahun sudah bisa. Sudah bisa. Kalau Indonesia sendiri sudah siap belum menurut Mas Ewin untuk bisa kita ke arah automation itu? Kalau dari perspektif saya Indonesia, perusahaan yang di Indonesia sudah siap. Sudah siap? Sudah siap. Berarti siap tidak tertinggal dengan perusahaan-perusahaan di luar sana ya Mas ya? Masalah ketinggalan itu berbeda ya topiknya ya. Tetapi kalau adopsi untuk yang automations atau the upcoming IT trend itu sangat siap. Sangat siap. Parameter saya adalah seperti ini. Sebelumnya adopsi dari telepon genggam itu, khususnya yang smartphone ya, yang bukan yang feature phone itu kecil. Feature phone itu masih besar sekali. Feature phone itu yang hanya pakai buat nelpon aja gitu kan ya. Sekarang adopsinya itu besar sekali dan
Dengan gampangnya kita ngelihat pemerintah itu pun bahkan dengan gampangnya melakukan penggunaan teknologi seperti yang tadi itu scan peduli lindungi, itu tidak ada rejections. Iya, betul. Tidak ada rejections atau very minimum rejections. Dengan situ kita bisa membaca bahwa customer kita itu edukasinya sudah jauh dibandingkan 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Dan ini dibawa ke perusahaan. Perusahaan melihat bahwa adopsi ini sudah bisa dilakukan sehingga mereka harus melakukannya. Karena customer-nya mereka sudah menerima teknologi tersebut. Wah, tapi memang betul sih. Karena keseharian kita, ya kita tinggal duduk aja gitu ya. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman begitu ya Mas ya. Berikut juga dengan bisnis-bisnis. Wah, keren banget. Thank you banget sekali lagi buat Mas Ewin atas inspiratif opinion dan juga discussion yang sudah kita lalui hari ini. Ada pesan-pesan terakhir Mas yang mau disampaikan buat bermacam penonton ya dari berbagai industri. Iya, aku punya di tempat saya bekerja pun seringkali saya membawa topik ini, membawa himbauan ini ke teman-teman semua. Itu satu, stay foolish and learn more. Karena pada dasarnya yang kita bisa banggakan bekerja dimanapun ya, baik dunia teknologi maupun di dunia yang lainnya, itu adalah kemampuan kita. Jadi jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk berpikir, untuk berkembang dan lakukan. Stay foolish ya. Ya, stay foolish. Stay foolish. Kalau kata Steve Jobs itu stay foolish and stay hungry. Yes. Oke. Thank you sekali lagi Mas Ewin buat kesempatan kehadirannya hari ini. Such an honor to have a warm discussion with you actually. Dan jangan pernah kemana-mana karena di session-session berikutnya R17 Podcast bakal kedatangan tamu-tamu atau pembicara yang tidak kalah inspiratif dari Mas Ewin hari ini. Okay. Sekali lagi thank you Mas Ewin buat kehadirannya. Semoga bisa bermanfaat. Saya Farid dan tamu pembicara kita Mas Ewin Tan ya. Mohon pamit undur diri, sampai bertemu di sesi berikutnya.